الوفاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita bermajlis ilmu, mudah-mudahan Allah terima menjadi amal soleh yang menjadi modal kita diizinkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon maaf Selasa yang lalu digantikan Ustadz Eko karena saya tablik akbar di Pulau Parit, Balai Karimun. Itu minta pulang hari itu juga, tapi sampainya jam 10.09 malam. Ya. Ceramahnya 1 jam, perjalanannya pulang balik 8 jam, Pak. Ya. Saya syaratkan saya mau balik hari, tapi tak sempat karena dari balai itu naik feri ke Batam dulu, Harbor Bay, baru terbang ke sini sampai 8:30 malam. Karena itu mohon maaf, digantikan Ustadz Eko dan insya Allah kita lanjutkan hari ini hadis berikutnya. Hadis yang kita bahas hari ini dari riwayat Suhaib radhiyallahu anhu tentang Nabi pernah ceritakan satu anak muda di zaman Bani Israel, dan ini kehidupan yang ada salah satu penafsirannya di surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Dalam surat Al-Buruj kan ada ayat qutila ashabul ukhdud finnari dzatil waqud di surat Al-Buruj. Siapa ashabul ukhdud? Dia adalah orang-orang yang dilemparkan ke dalam lubang api oleh seorang raja yang zalim, ya. Nah, kisahnya itu Nabi menceritakan kana malikun fi man kana qablakum. Kata Nabi, dulu ada seorang raja, dia ini hidup di masa sebelum kalian, kata Nabi. Jadi waktu sahabat dengar itu sudah di masa Nabi yang diceritakan di zaman sebelumnya. Berarti sebelum Nabi diutus, bahkan sebelum beliau lahir. Nabi ceritakan apa? Ada seorang raja yang memiliki asisten atau staf ahli kalau sekarang, ya. Itu adalah seorang sahir. Jadi raja ini dia punya ahli nujum, dukun besar, penasehat spiritualnya, ya. Dan waktu itu dukunnya sudah mulai tua dan dia butuh kaderisasi, Pak. Dukun aja perlu kaderisasi, Pak. Ya. Kata dukun ini apa? Fab'ath ilayya gulaman. Hei raja, carikan satu anak muda, u'allimuhu sihar, biar aku ajarkan ilmu sihir. Dia nanti jadi pendamping kamu kalau aku udah mati, karena aku udah tua nih. Maka diajarkanlah, dibawalah satu pemuda untuk dikader menjadi penyihir, sahir, ya, yang nanti jadi pendamping raja. Nah, anak muda ini setiap datang mau kelas, ya, pelatihan sihir, dia selalu lewat ke rumah seorang rohib ahli ibadah, ya, di zaman Bani Israel, yang ahli ibadah ini beriman pada Injil kala itu kan, sebelum Nabi Muhammad kan Injil, ya Pak. Nah, setiap dia di perjalanan menuju ke rumah penyihir, lewat ke rumah ahli ibadah ini, rohib ini. Nah, setiap lewat dia duduk dengar apa kalam-kalam dari si rohib ini, rohib ahli ibadah. Dan setiap dia dengar narasi-narasi, karena firman Allah juga di kitab Injil, fa'ajabahu, membuat si anak muda ini takjub. Aku belajar sama penyihir, aku belajar sama rohib, tapi kata-katanya rohib ini bikin takjub, katanya. Nah, sehingga kalau dia mau datang ke rumah penyihir itu selalu telat. Selalu telat. Nah, ketika telat dia dipukul oleh penyihir. Kamu bagaimana mau jadi penyihir spiritualnya raja besar sementara kamu telat? Dipukul. Ya, santrinya dipukul oleh penyihir, ya.
Kemudian kata si rohib, kata pendeta ahli ibadah ini, dia bilang gini, idza khosyita sahir faqul habasani ahli. Begini, ini kan kita sedang memerangi orang yang menyembah berhala, raja dan jin, penyihir. Kamu berbohong aja, ini strategi perang, karena dalam perang berbohong itu boleh. Kata si rohib gini, kalau sang penyihir itu marah-marah sama kamu, bilang saya terlambat karena urusan keluarga. Ya. Nah terus kalau kamu pulangnya terlambat karena ngaji sama aku kitab Injil, bilang aja kamu pulang telat gara-gara penyihir. Nah, gitu ya. Jadi diadu begitu. Nah tiba-tiba anak ini bingung, ya. Anak ini bingung, mana yang harus aku ikuti, penyihir atau rohib ini? Mana yang benar? Ya, dua-duanya guru saya, tapi mana jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Nah tiba-tiba sedang satu hari dalam perjalanan, orang ramai-ramai ngumpul di jalanan. Kenapa? Ada satu hewan aneh dan besar. Tidak ada yang bisa bunuh itu hewan besar. Orang-orang ambil perhatian. Maka kata anak ini, oke, hari ini akan kupraktekkan mana ilmu sihir dan ilmu Injil yang lebih Allah cintai. Aku akan pakai praktek hari ini. Maka aku hari ini akan tahu, ya, as-sahir afdal am rahib, apakah penyihir lebih utama dari si rahib atau tidak. Maka fa'akhadha hajaron, dia ambil batu. Padahal masyarakat lagi heboh nih, ada binatang besar gak bisa ditaklukkan. Dia ambil batu, kemudian dia lempar dengan berdoa, Allahumma, ya, in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtulu hadhihi dabbah. Ya Allah, kalaulah si rahib ini lebih bagus daripada penyihir ilmunya dan lebih kau cintai, bunuhlah ini hewan besar yang mengganggu warga dengan batu yang kau ambil. Batu biasa aja, batu kecil, ya. Kemudian dilempar sampai betul akhirnya hewan besar ini semua orang tak bisa bunuh, dia bisa bunuh, sehingga masyarakat lihat ini orang karomah nih. Sudah dicoba ditusuk pakai ini nggak mau mati hewannya, Pak. Tapi dilempar batu dengan dia, dengan menyebut asma Allah, mati. Orang-orang takjub. Ya, orang-orang takjub. Terus dia datang kepada rahib ini. Kepada rahib. Kata rahib ini apa? Ya bunayya, antal yaum afdalu minni. Wahai anakku, sekarang ilmumu makomnya sudah lebih tinggi dari aku. Ilmu kamu lebih tinggi. Kenapa? Kamu dikasih karomah oleh Allah, sehingga dengan zikir kamu menyebut asma Allah, kau lempar itu batu, orang-orang tak bisa bunuh itu binatang, tapi kau bisa bunuh. Ini karomah dari Allah. Qad balagha min amrika ma ara. Aku pernah melihat orang yang mendapatkan karomah jadi wali, ya, seperti kamu. Tapi kata dia, fa wa innaka satubla, orang yang soleh, yang beriman pada Allah, yang diberi karomah pasti akan menjalani ujian demi ujian yang berat. Itu kata si rahib. Dan kalau engkau diuji dengan ujian yang berat, aku mohon jangan kau tunjuk aku. Itu pesan si rahib, si ahli ibadah, si rahib. Jangan kau tunjuk aku. Nah rupanya setelah dia belajar dari rahib doa-doa dengan asma Allah ini, justru lebih tadi mendatangkan karomah. Dia ini orang yang kalau doain orang sakit sembuh. Ada orang kena lepra, sakit kulit, didoain Bismillah, sembuh. Ada orang yang buta, tiba-tiba dia di umur 30 buta matanya. Kalau sekarang mungkin katarak, didoain, ditiup, sembuh. Ini namanya karomah, Pak. Ada, memang anak cucu Nabi Adam ada yang diberikan karomah. Karomah itu ada, tapi bagi orang-orang bertakwa. Dalilnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Ke Quran. Dan sungguh telah kami karomna, berikan kemuliaan kepada anak cucu Adam. Berarti ada yang diberikan karomah, ya.
Dan karomah ini gak bisa dipelajari. Karomah ini adalah hasil tazkiyatun nafas, amalan, ilmu, dan gak bisa karomah kebal ditembak, itu bohong semua. Karomah ini gak bisa disetting, dia alami, ya. Nah kemudian ada orang sakit disembuhkan, orang sakit lepra disembuhkan, dan semua penyakit-penyakit disembuhkan Allah melalui doanya si anak ini. Tiba-tiba raja besar tadi, dia itu punya jalis. Jalis itu kayak menteri, perdana menteri. Raja tertinggi ada perdana menterinya, ya. Kena penyakit pula, kebutaan, matanya tiba-tiba nggak bisa lihat. Dan dia dengar ada anak yang punya karomah bisa menyembuhkan dengan doanya, ya. Datanglah asisten menteri raja ini, perdana menteri, ke dia. Bihadaya kathir, bawa hadiah banyak karena dia penasehat raja. Apa kata menteri ini? Mahahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Ini semua hadiah saya bawa buat kamu wahai anak muda, asal kau sembuhkan aku. Dia minta disembuhin butanya. Anak muda ini bilang, inilah asfi ahadan, aku tidak bisa sembuhkan siapapun. Ya, innama yashfillah, kata dia. Yang sembuhkan hanyalah Allah. Wah, ini tauhid. Ya. Kalau sekarang makanya ada orang yang dukun, insya Allah saya doain sembuh, saya doain sembuh. Ah, itu dukun. Aneh dia. Sementara ini orang tauhid. Ya, aku ma syafaitu ahadan, innama yashfillah. Yang menyembuhkan itu Allah. Nah, sementara yang datang tadi itu kan penyembah raja dan berhala, perdana menteri. Dia nggak beriman kan, tapi dia minta kesembuhan. Terus anak muda ini bilang, fa in amanta billah, kalau kamu mau sembuh, kamu beriman dulu kepada Allah. Da'autullah wa syafaka. Terus kita sama-sama doa, aku pimpin doanya, nanti mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Tapi syaratnya dia harus ikut imannya nih. Ini ajaran dari Rahim kan, ikut Injil Islam, ya. Fa'amana billah. Kemudian baik, perdana menteri ini akhirnya beriman. Dia doa bersama, sembuh dengan izin Allah. Ya. Balik ke kerajaan, kaget semua, termasuk raja. Ya. Kenapa? Kok bisa lihat lagi? Kemarin terakhir kau buta, mau berobat. Kata raja gini, ya. Kata raja tanya kepada dia, man radda alaika basaraka. Hei Perdana Menteri, siapa yang bisa kembalikan penglihatanmu itu? Kata Perdana Menteri ini, Rabbi, Tuhanku. Terus kata raja, au laka rabbun ghairi, apakah engkau ada Tuhan yang kau sembah selain aku dan berhala? Iya. Siapa? Rabbi wa rabbukallah. Didakwahi pula oleh Perdana Menteri, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu sama wahai raja. Siapa? Allah. Dia udah dapat tauhid kan? Ya, karena disembuhkan, dia nyata gitu kan. Kemudian fa'akhadahu, sama raja dia diambil, falam yazal yu'adzibuhu. Ya, disiksa. Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Fadalla ala gulam. Akhirnya ditunjukkanlah, aku disembuhkan melalui perantara anak muda. Didatangi oleh raja anak muda. Rupanya kadernya raja dulu. Kan? Ini kadernya mau dijadiin tukang sihir. Cuma karena dia mendengarkan kitab suci, dapat hidayah kan. Kaget raja. Ya. Apa kata raja? Ya bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'al akma wal abras. Hei anak muda, hebat sihirmu. Sudah bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kulit. Ya, sudah tinggi kali. Kau sudah lakukan ini itu. Anak muda ini bilang apa? Inni la asfi ahadan. Raja, aku tidak sembuhkan siapapun. Tidak ada. Tidak ada yang kusembuhkan. Kenapa? Innama yasfillah. Yang menyembuhkan itu Allah, kata anak muda ini. Aku tidak menyembuhkan siapapun. Akhirnya anak muda ini yu'adzim, disiksa. Raja pengen tahu siapa yang ngajarkan kau ilmu ini.
Sementara tadi pesan Rohim apa? Kalau engkau diuji, jangan tunjuk aku. Intinya gitu kan. Nggak sanggup dia, karena rajanya sangat jahat. Bismillah. Kayaknya jarang kena kopi, jadi begini di sini. Jarang kena kopi susu dia. Terus akhirnya disiksa, nyerah ini anak. Akhirnya ditunjukilah yang mengajarkan ilmu kepada Allah, doaku kepada Allah itu adalah seorang rahib. Didatangi rahibnya. Raja tak mau kalah pamor. Rahib dibilang gini, irji an dinik, murtad kau. Sembah lagi aku dan berhala-berhala yang ada. Tapi si rahib gak mau. Kenapa aku harus menyembah kamu? Karena Tuhan kita adalah Allah. Kalau tidak mau, ya atini bil minsyar. Ambil minsyar itu gergaji besar untuk mengeksekusi orang yang kepalanya dipenggal tuh, Pak. Kata raja, ambil, letakkan di sini. Ya. Sekarang rahib, kau mengajarkan anak ini, aku minta kau kembali ke agama lama. Kalau tidak, aku jatuhkan ini gergaji ke lehermu. Akhirnya ini dia nggak mau, dia tetap tidak mau. Dan apa yang terjadi? Digergaji dari atas sampai bawah, fi mafrikin ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah, sampai ini rahim terbelah dua, belas langsung mati terbelah. Ini mirip dengan anak muda yang dibelah sama Dajjal nanti kisahnya. Tapi dia ini orang rahim, seorang ahli Injil waktu itu kan. Mati dia akhirnya. Raja nggak puas, dipanggil perdana menterinya, dibunuh juga pakai gergaji raksasa itu, mati terbelah dua perdana menterinya. Pokoknya dia nggak mau ada orang yang membangkang kepada dia soal ketuhanan, nggak nyembah dia, nggak nyembah berhala, habis dibunuh dia. Tinggal sisa siapa? Anak itu. Padahal tadi si rahib bilang, jangan kau tunjuk-tunjuk aku, nanti kau akan diuji. Tapi anak itu kan disiksa. Akhirnya bagaimana cara saya harus membuat anak ini yang telah khianat pada Tuhannya, kepada raja, untuk dibunuh. Akhirnya dipanggillah sekelompok anak muda, diprovokasi oleh raja. Dia bilang, ini anak sudah mengkhianati negeri kita. Maka raja suruh dia, bawa dia ke atas gunung. Sampai ke gunung, kalian tolak dia sampai, kalian bunuh dia, tolak dia sampai mati. Dibawa sama anak-anak muda algojonya sampai atas gunung. Fasyaqqa alaihimul jabal. Tiba-tiba gunung itu bergetar. Jatuh semua anak muda kecuali si anak beriman tadi. Mati semua. Kenapa? Karena waktu dia di atas mau dizalimi, dia berdoa lagi. Nah, inilah karomahnya dia. Doanya, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan caramu. Dia tak takut sama sekali. Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kezaliman mereka dengan caramu. Akhirnya gunungnya itu goncang, jatuh semua. Anak ini masih hidup. Balik lagi dia ke kerajaan. Balik. Memang target dia ini pengen mendakwahi sang raja, karena dia sudah mendapatkan hidayah, sudah mengenal Injil ya saat itu. Balik lagi dia ke raja. Rajanya bilang, ya, apa yang kau lakukan sama kawan-kawanmu itu yang sudah bawa kamu? Ya, kafaniyahumullah. Kata anak muda ini, Allah melindungi aku dari mereka. Raja geram, diutus lagi algojo anak-anak muda. Ya, disuruh apa? Bawa kapal tongkang. Kapal tongkang itu isinya ikan untuk nelayan kan. Kemudian kata raja sama algojo ini, bawa dia ke tengah lautan. Ya, fawassatu fil bihil bahar. Kalau dia sudah di tengah laut, lautan lepas, ya, kalau dia mau kembali menyembah aku, lepaskan anak muda ini. Tapi kalau tidak, kalian lempar mereka semua. Kalian lempar dia ke dalam laut. Akhirnya berlayar sampai tengah laut, ditanya, irji an dinik, murtad kamu dari agama Islam itu? Anak muda ini nggak mau. Kalau gitu aku lempar. Waktu mau dilempar, Allah kirim ombak, tongkangnya goyang, tenggelam semua kecuali dia. Coba, ini karomahnya.
Ya, ini yang nyeritain Nabi nih. Nabi ceritakan pada para sahabat. Akhirnya dia balik lagi. Dia balik lagi ke raja. Terus, ma fa'ala ashabu, kata raja, apa yang kau lakukan dengan orang-orang itu? Kafanihumullahu ta'ala, Allah melindungi aku dari mereka. Ya. Kemudian kata anak muda ini, ya Malik, innaka lasta biqatili, kamu tidak akan bisa bunuh saya kecuali kecuali kamu lakukan ma'amuruka bi, aku perintahkan kamu caranya. Kamu mau bunuh saya, oke, aku perintahkan caranya. Gimana? Kata anak muda ini, kumpulkan semua masyarakat di atas bukit, ya, kemudian kau siapkan busur panah, ya, busur itu kan yang kepalanya, ya. Kemudian engkau ambil apa? Kalau arrow-nya itu apa namanya? Kalau busur kan yang ininya. Kalau itu apa? Anak panahnya. Si pemuda ini punya anak panah sendiri. Kau siapkan busurnya, kau ambil anak panah yang ada di pinggang kuku ikat ini. Kemudian kata anak muda itu, gantung aku di tiang, di kayu, gantung aku seperti disalib. Kemudian arahkan anak panah ke arahku sambil mengucapkan bismillah wa rabbil gulam, dengan nama Allah dan Tuhannya anak ini. Berarti Allah kan. Jadi si raja mau nggak mau dia harus menyebut nama Allah. Akhirnya betul dikumpulkan orang-orang, semua warga, anaknya digantung, dipanah, dia baca bismillah wa rabbil gulam, dengan nama Allah dan dengan Tuhannya anak ini. Kena panahnya pelipis saja, pelipis, cuma nyerempet aja. Di luar darahnya, anak ini pegang darahnya, meninggal dunia, ditakdirkan Allah. Apa yang terjadi? Semua masyarakat beriman. Nu'minu bi rabbi hadzal gulam, kata masyarakat apa? Kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Kenapa? Anak ini mau dieksekusi raja ke laut, nggak bisa, nggak berhasil. Dieksekusi ke gunung, nggak berhasil. Tapi ketika diperintahkan dengan bismillah wa rabbi gulam, nama Allah, akhirnya berhasil. Berimanlah semua. Rajanya terwajidan. Marah dia, ya, marah sama orang-orang. Dia bilang, irji'u ila dinikum, balik kalian kepada agama. Kalau tidak, aku akan buat satu siksaan buat kalian. Cuman orang-orang ini sudah merasuk. Kenapa? Si anak ini track recordnya bagus. Dia polos, dia doakan orang dengan karomah yang Allah kasih sama dia. Dia bantu masyarakat. Bahkan dia ngajarkan raja, kalau mau bunuh saya, kamu nggak bisa kecuali dengan izin Allah. Disebutlah nama Allah. Akhirnya raja fa'amara bil ukhdud. Nah, ini kan ashabul ukhdud kisahnya. Maka raja perintahkan kepada semua algojonya gali lubang yang besar. Ya. Kemudian di dalam lubang itu dinyalakan api yang besar berkobar. Ya, raja peringatkan, siapa yang mau ikut Tuhannya anak ini, masuk kalian ke dalam api. Kalau kalian tak loncat, kami bunuh. Mau pilih mana? Ikut agama yang saya arahkan atau ikut Tuhannya anak ini, Allah itu. Kalau kalian mau ikut, masuk. Inilah qutila ashabul ukhdud. Ya, terbunuhlah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu artinya orang-orang yang terbunuh di dalam lubang yang berisi api, dalam surat Al-Buruj. Akhirnya orang-orang yang sudah memeluk Islam itu mereka memilih lompat sendiri. Ini salah satu fikih hadisnya, boleh kita itu kalau dipilih untuk eksekusi diri sendiri, di antara pilihan eksekusi diri sendiri atau murtad, lebih bagus pilih eksekusi diri sendiri. Ya, walaupun secara umum bunuh diri kan nggak boleh, bunuh diri nggak boleh. Tapi ini nggak ada pilihan. Kalau dia hidup dia murtad. Jadi lebih baik mati terhormat. Akhirnya banyak di antara manusia yang lompat ke sana. Sampai ada seorang ibu dengan bayinya, bayinya masih kecil mau lompat tapi ibunya ragu-ragu. Tiba-tiba Allah jadikan dengan karomahnya itu bayinya berbicara dalam hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Anak bayinya bilang apa? Ya ummah isbiri. Tiba-tiba bayinya bicara, Umi sabar, loncat saja. Kenapa? Fa innaki alal haq.
sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Maka ibu ini sama bayinya loncat dan mereka mati di Uhdud, ya, di lubang yang berisi dengan api. Ya, nah inilah akhirnya yang terjadi. Raja yang tidak mau beriman juga, ya, Ashabul Ukhdud, yang akhirnya mati di dalam parit atau lubang berisi api karena mempertahankan keimanan mereka. Ya, hadis ini riwayat dari Suhaib dan termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Dalam babnya apa? Dalam bab zuhud, Imam Muslim menceritakan hadis ini tentang kisah Ashabul Ukhdud was-sahir wal-rahib wal-gulam. Kisah tentang Ashabul Ukhdud, tentang penyihir, tentang rohib, dan tentang seorang anak muda yang beriman. Itu kisahnya dalam kitab Sahih Muslim. Ya, minum dulu Pak. Nah, aku terus nih. Bismillah. Apa fikih hadis yang kita ambil? Yang pertama, bahwasanya kata Syekh Mustafa Al-Bugho, syarah Sahih, syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan ini dalil hadis sahih ini itsbatun karomatul auliya, bahwa yang namanya karomah wali-wali Allah itu ada. Ya, dari setiap zamannya memang ada wali-wali Allah yang diberikan karomah, bisa nyembuhin orang, ya Pak, bisa doakan orang. Dari dulu, zaman Nabi Musa aja ada. Zaman Nabi Musa ada ulama namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu kalau ada orang kesulitan, dia angkat tangan doa sama Allah, langsung betul-betul disembuhkan penyakitnya. Bal'am, walaupun Bal'am artinya mati kafir juga dia, karena tergoda dengan harta. Di zaman Bani Israel, berarti kan ini zamannya Nabi, setelah Nabi Isa, antara Nabi Isa dan Muhammad. Ya, adalah kisah anak muda ini. Dia diberikan karomah, dia doa, orang sembuh dari penyakit lepra, penyakit katarak, bahkan ya penyakit-penyakit yang lain disembuhkan. Makanya yang namanya karomah itu ada. Ya. Tapi kalau ilmu laduni ini masih diperselisihkan. Kan ada orang suka bilang ilmu laduni, ya. Apakah ada ilmu laduni? Karena laduni itu diambil dari kata Quran juga, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada dia ilmu. Maka ilmu laduni ini apa? Ilmu yang datang tanpa belajar. Apakah ada ilmu laduni? Jawabannya yang benar kalau kami ada, tapi khusus para nabi. Nabi itu kan gak pernah mondok. Nabi Musa mondok berapa tahun Pak di pesantren? Gak pernah. Nabi Muhammad mondok gak? Enggak. Itulah yang disebut wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia dari sisi kami ilmu. Ilmu yang tanpa belajar itu hanya bagi para anbiya dan para rasul. Kalau bukan anbiya mesti belajar. Mesti. Kalaulah ilmu laduni ada tanpa belajar, kenapa Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud harus nyantri lagi sama Nabi? Padahal mereka yang lebih berhak dapat ilmu laduni. Terus kisah ini apa? Ini namanya bukan ilmu laduni, tapi karomah. Karomah itu dari kata karimun, kemuliaan. Dan biasanya kemuliaan ini diberikan karena tahap ibadah yang tinggi, sehingga apa? Doa dia mustajab. Jadi bukan dianya hebat, karena kesucian hatinya, doanya mustajab untuk bantu orang lain. Dan karomah ini gak bisa disetting, seperti yang beredar ini. Karomah ilmu kebal, karomah tahan tembak, karomah tarik pusaka, ini semua settingan media sosial. Udah ngaku semua sekarang, settingan semua. Yang namanya karomah datang begitu saja, bifadlillah, dengan karunia Allah. Dan si orangnya tetap dan merasa hebat kan. Anak muda ini ketika dibilang kamu bisa menyembuhkan, ma asfi ahadan, aku gak menyembuhkan siapapun, innama yasfillah, yang menyembuhkan Allah. Jadi ketakwaan seseorang, ya. Dan dalil adanya karomah buat anak cucu Nabi Adam tadi, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami berikan kemuliaan oleh Bani Adam.
Itu ya. Yang kedua, fikih hadis ini jawazul kadzib fil harbi wa nahwiha. Bolehnya berkata bohong dalam peperangan. Anak ini kan tadinya dalam perang antara akidah, kebatilan dan keimanan. Dia kan disiksa terus sama penyihir ini. Kemudian kata rahib bilang, kamu kalau disiksa sama penyihir bilang aja kamu ngurusin keluarga gitu. Padahal kan tidak, dia pergi ngaji ke tempat rahib. Makanya boleh. Makanya di dalam hadis Pak, berbohong yang boleh cuma 3. Yang pertama fil harbi au ghazwah, dalam perang. Yang kedua mengislah 2 orang yang berseteru. Yang ketiga rayuan suami pada istrinya. Ya, rayuan suami pada istrinya boleh. Maksudnya dengan bohong tuh maksudnya bukan kata-kata yang mengandung arti intinya. Seperti bilang engkaulah matahariku, kan tidak mungkin istri jadi matahari, Pak. Ya, engkaulah belahan jiwaku, nggak mungkin jiwanya dibelah-belah. Itu boleh, ya. Biasanya raja-raja gombal dan rayu pandai ini, kayak gini. Itu boleh, ya. Tapi selain yang 3 nggak boleh. Kalau perang strategi bohong boleh, Pak. Apalagi perang melawan kekafiran. Oh, nggak boleh. Yang namanya hidup harus jujur. Jujurlah kau perang mati. Nggak mungkin kita perang jujur. Kita bilang, hei musuh, besok habis subuh kami akan serang kalian dari timur. Habis tadi panah kita. Jujur kali perangnya mati. Ya, boleh. Ya, namanya perang. Itu fikih hadis yang kedua. Tapi dengan tujuannya wa fi inqadhin nafsi minal halak, untuk melindungi diri dari kebinasaan. Ya. Yang ketiga, al mu'minu yumtahanu fi sidqi imanihi wa thubuti ala qaulil haq. Seorang beriman semakin kuat imannya dan kebenaran kejujuran imannya, maka akan semakin diuji dengan gelombang yang lebih besar. Makanya orang bilang, Pak, pokok tuh kalau makin tinggi angin makin kuat, kan gitu, Pak. Orang semakin tinggi pasti ujian makin kuat. Kalau kita di bawah, di batang bawah slow aja, tapi makin ke atas tuh begini, Pak. Nah, Bapak Ibu, semakin tinggi tingkat ibadah, ujiannya akan makin dahsyat lagi ke depan. Semakin kokoh akidahnya, semakin banyak cobaan di hadapan. Makanya harus kuat. Anak ini kan sampai harus mati di atas panah kan. Dia diuji, dibawa ke gunung, mau dilempar, udah luar biasa. Awalnya cuma dipukul-pukul, disiksa. Ya, itu ya. Jadi ya begitu. Yang namanya semakin tinggi pokok, pakai akan semakin kencang angin yang menerpanya.